down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Sri Hartati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uji korelasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Enda Dwi Jayanti, MSI. Baik, pengertian dari uji korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu hubungan, serta seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dimaksud bukan hubungan sebab akibat, melainkan keterkaitan antar variabel. Contohnya, hubungan antar motivasi membaca dengan prestasi belajar, hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian, hubungan antara minat baca dengan hasil akademik siswa. Baik, selanjutnya tujuan dari uji korelasi. Apa sih tujuan dari uji korelasi itu? Yang pertama, untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan. Yang kedua, untuk mengetahui di mana arah hubungan, apakah hubungan tersebut positif ataupun negatif. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Adapun jenis hubungan dalam uji korelasi itu terdapat 3, yakni yang pertama korelasi positif. Jika nilai satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga meningkat. Contohnya, semakin tinggi motivasi membaca anak, semakin tinggi juga prestasi belajar. Yang kedua, ada korelasi negatif. Jika nilai satu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun. Contoh, semakin lama waktu bermain gadget, maka rendah prestasi belajar. Yang ketiga, tidak ada korelasi, tidak terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada nilai koefisien korelasi. Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai +1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai korelasi 0,00 sampai 0,19 tingkat hubungannya sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 rendah, 0,40 sampai 0,59 sedang, 0,60 sampai 0,79 kuat, dan 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Tanda tambah menunjukkan hubungan positif dan tanda kurang menunjukkan hubungan negatif. Adapun jenis uji korelasi yang umum digunakan, yakni yang pertama, korelasi persen. Korelasi persen digunakan jika data berbentuk angka, interval atau rasio dan berdistribusi normal. Yang kedua, korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan jika data berbentuk peringkat, ordinal atau data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, ada korelasi kendali. Korelasi kendali digunakan untuk data ordinal dengan jumlah sampel relatif kecil. Adapun syarat untuk melakukan uji korelasi ini, yakni yang pertama, kita perlu memperhatikan apakah data tersebut berasal dari dua variabel yang berbeda. Yang kedua, kita perlu tahu apakah data tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Yang ketiga, apakah data tersebut tidak terdapat hubungan sebab akibat secara langsung. Dan yang terakhir, untuk korelasi persen, data harus berdistribusi normal dan bersifat linear. Nah, dapat disimpulkan, uji korelasi merupakan alat analisis statistik yang penting untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil uji korelasi membantu peneliti dalam memahami keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian, namun tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sebab dan akibat. Baik, video selanjutnya akan ditampilkan tutorial cara untuk menggunakan uji korelasi dengan aplikasi XPSS dan Excel. Untuk langkah pertama, kita perlu menyiapkan data penelitian menggunakan Excel. Nah, seperti ini, data disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari dua sheet atau dua kolom. Yakni sheet pertama atau kolom pertama itu untuk variabel X dan sheet yang kedua untuk variabel Y. Oke. Setelah data-data sudah terinput di Excel, kita pergi ke bagian SPSS. Nah, di sini kita perlu untuk
kita perlu ke bagian variabel v terlebih dahulu, yakni yang pertama kita klik bagian name dan tulis X, dan yang kedua Y. Nah, di sini kan ada bagian desimal. Nah, di desimal ini kita buat 0, dan yang kedua juga kita buat 0. Nah, untuk data ini kita perlu memberi nama bagian labelnya. Label pertama untuk X, yakni untuk minat baca anak, dan untuk variabel Y yakni prestasi belajar anak. Nah, setelah bagian variabel view sudah terisi seperti ini, kita pergi ke bagian data view. Nah, di data view terdapat ada bagian X dan Y. Nah, kita klik bagian X terlebih dahulu. Di bagian X, kita perlu menginput data atau total di variabel X. Jadi kita pergi terlebih dahulu ke bagian Excel untuk mengkopas total data variabel X. Kita kopas terlebih dahulu sampai habis. Ctrl C. Kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kita paste. Oke. Jika sudah, kita pergi ke bagian Y. Sama seperti saat kita mengambil data bagian X, kita pergi dulu ke Excel, lalu kita kopas bagian total variabel Y, Ctrl C, pergi ke SPSS, lalu kita paste. Nah, jika data sudah terinput seperti ini, kita pergi ke bagian analyze yang ini. Oke, kita pergi ke correlates, bvar, lalu setelah itu ke bivariates. Nah, di sini kita perlu memindahkan dari kotak yang ini ke bagian variabel dengan cara seperti ini, dua-duanya ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, pada tampilan layar ini dapat dilihat hasil uji korelasi dari data yang kita input tadi. Data korelasi person antara variabel nih, minat baca anak, dengan variabel prestasi belajar anak yang dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, dapat dilihat berdasarkan tabel correlation yang ini diperoleh nilai person correlation sebesar 0,587. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara minat baca anak dan prestasi belajar anak bersifat positif, yang berarti bahwa semakin tinggi minat baca anak, maka prestasi sejajar cenderung semakin meningkat. Nah, selanjutnya di bagian Seek to Thailand yang diperoleh ini adalah 0,001. Nah, di sini nilai ini kan lebih kecil dari taraf signifikansi, yakni 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Nah, di bagian tabel ini kita bisa melihat berapa responden dalam penelitian ini, yakni kita bisa melihatnya di bagian N, yakni 30 responden. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut
dapat disimpulkan bahwa minat baca memiliki peranan penting dalam meningkatkan prestasi belajar anak, sehingga perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini kan kita bisa menyimpulkannya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan dalam tutorial ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.